Kenapa suamiku mandi jam 4 pagi? Wangi parfum ibuku masih menempel di bajunya. Farah duduk di ruang tamu sambil melipat baju yang baru selesai dicuci. Rumah sederhana yang ia tinggali bersama suaminya, Tony, terasa begitu nyaman meski ukurannya tidak terlalu besar. Ia tersenyum melihat hasil lipatannya yang rapi, lalu menoleh ke arah dapur, tempat ibunya sedang sibuk memasak. "Ibu nggak capek?" tanya Farah, mendekat ke arah perempuan parubaya yang masih terlihat cantik dan anggun. "Ah, enggak, Farah. Ibu senang bisa bantu kamu. Lagi pula, ibu juga kangen masak buat kamu dan Tony," jawab ibunya dengan lembut. Farah menikah dengan Tony 2 tahun lalu. Awalnya, mereka tinggal di kontrakan kecil. Tapi setelah Farah hamil anak pertama, ibunya menawarkan mereka untuk tinggal di rumah keluarga agar lebih mudah merawatnya. Ayah Farah sudah lama meninggal, dan ibunya tinggal sendirian. Jadi kehadiran mereka justru membuat rumah terasa lebih hidup. Tony sendiri adalah seorang pria yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Ia bekerja di sebuah perusahaan sebagai staf keuangan. Meski gajinya tidak terlalu besar, ia selalu berusaha mencukupi kebutuhan keluarga kecilnya. "Farah, besok aku mungkin pulang sedikit telat ya. Ada laporan yang harus aku selesaikan di kantor," kata Tony sambil mengenakan jaketnya. Farah mengangguk. "Jangan lupa makan ya, Mas." Tony tersenyum, lalu mencium kening Farah sebelum berangkat kerja. Farah menghela napas bahagia. Ia merasa beruntung memiliki suami seperti Tony. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan saat itu. Farah duduk di teras rumah sambil menikmati semilir angin sore. Perutnya yang mulai membesar membuatnya sedikit sulit bergerak, tetapi ia merasa sangat bahagia. Kehamilan ini sudah memasuki bulan ke-6, dan setiap hari ia semakin tak sabar untuk bertemu dengan buah hatinya. Ia menatap langit yang mulai berwarna jingga, sementara suara burung-burung yang hendak kembali ke sarangnya terdengar samar. Dari kejauhan, ia melihat Tony berjalan mendekat. Wajah suaminya terlihat lelah, tapi masih menyunggingkan senyum saat bertemu pandang dengannya. Farah menyambut Tony dengan segelas air putih yang sudah ia siapkan sejak tadi. "Mas capek ya?" tanya Farah sambil mengambil tas kerja Tony dan meletakkannya di kursi dekat mereka. Tony mengangguk pelan, lalu meneguk air putih itu dengan lahap. "Hari ini banyak kerjaan. Aku harus menyelesaikan laporan keuangan, belum lagi bos minta revisi berkali-kali." Farah tersenyum lembut. Ia tahu betapa Tony bekerja keras demi dirinya dan bayi mereka. Tony selalu berusaha pulang tepat waktu, meskipun sesekali ada pekerjaan tambahan yang membuatnya pulang sedikit lebih malam. "Aku masakin sayur asem kesukaan Mas. Ibu bantuin tadi di dapur," ujar Farah, mencoba menghibur suaminya yang tampak kelelahan. Tony tersenyum dan mengusap lembut pipi istrinya. "Wah, pasti enak banget. Yuk, kita makan." Mereka berdua masuk ke dalam rumah dan duduk di meja makan. Ibu Farah sudah lebih dulu menyiapkan semua hidangan. Ia tersenyum melihat menantunya akhirnya pulang setelah seharian bekerja. "Kamu kelihatan capek banget, Tony," ujar ibu Farah sambil menuangkan sayur ke dalam mangkuk Tony. "Iya, Bu, lumayan banyak kerjaan hari ini," jawab Tony, lalu mulai menyantap makanannya. Suasana makan malam itu terasa hangat. Farah senang melihat Tony dan ibunya akur. Sejak awal pernikahan, ibunya memang sangat menyayangi Tony seperti anak sendiri. Bahkan, terkadang Farah merasa ibunya lebih perhatian pada Tony dibandingkan padanya. Malam itu, setelah makan, Tony duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Farah yang sedang membereskan dapur sesekali melirik suaminya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari Tony malam ini. Suaminya terlihat lebih diam dari biasanya. "Mas, kenapa?" tanya Farah saat duduk di sebelahnya. Tony tersentak sedikit, seakan baru sadar istrinya ada di sana. Ia menggeleng cepat dan tersenyum. "Gak apa-apa, cuma capek aja."
Farah mencoba mempercayai ucapan suaminya. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Tony, menikmati kebersamaan mereka. Tidak lama kemudian, Tony pamit untuk tidur lebih dulu. Farah masih duduk di ruang tamu bersama ibunya. Mereka mengobrol ringan tentang rencana persiapan menyambut kelahiran bayinya. Saat itu, Farah memperhatikan sesuatu yang membuatnya sedikit bingung. "Wangi parfum ibu kok beda, ya?" tanya Farah. Ibunya tertawa kecil. "Oh, tadi siang ibu semprot yang baru. Kebetulan parfum yang lama sudah habis." Farah mengangguk paham. Ia melanjutkan obrolannya dengan ibunya sebelum akhirnya masuk ke kamar. Malam itu, ia tidur dengan nyenyak. Tidak ada yang aneh, tidak ada firasat buruk yang mengganggu pikirannya. Ia merasa semuanya baik-baik saja. Namun, perasaan itu berubah di dini hari, ketika ia terbangun karena suara air mengalir dari kamar mandi. Farah melirik jam di dinding. Pukul 4 pagi. Ia mengernyitkan dahi. Biasanya, Tony tidak pernah bangun sepagi ini, apalagi untuk mandi. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur dan berjalan menuju kamar mandi. Suara gemericik air masih terdengar jelas. Ia berdiri di depan pintu, menunggu. Tidak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka, dan Tony keluar dengan wajah sedikit terkejut melihat Farah berdiri di depannya. "Mas mandi jam segini?" tanya Farah dengan suara masih mengantuk. Tony tersenyum canggung. "Iya, tadi gerah banget, jadi kepikiran buat mandi biar segar." Farah mengangguk pelan, meski merasa ada yang aneh. Matanya menangkap sesuatu di tangan Tony, baju yang baru saja ia lepas sebelum mandi. Sekilas, ia mencium wangi parfum yang tidak asing. Parfum ibunya. Farah mengerutkan kening. Kenapa baju Tony wangi parfum ibunya? Farah memandang Tony dengan mata setengah terbuka. Rasa kantuk masih menguasainya, tapi pikirannya mulai dipenuhi tanda tanya. Ia tahu betul parfum ibunya, karena setiap hari ibunya selalu menyemprotkan wewangian yang khas sebelum tidur atau saat hendak pergi keluar rumah. Aroma yang kini melekat di baju Tony sama persis dengan yang sering tercium di kamar ibunya. Tony berjalan melewatinya begitu saja, seakan tidak menyadari kebingungan yang kini melanda pikiran istrinya. Farah hanya berdiri di tempat, memperhatikan suaminya menggantung handuk lalu berbaring kembali di tempat tidur. "Kenapa Mas bisa pakai parfum ibu?" tanyanya akhirnya, mencoba mengusir rasa curiga yang mulai menyelinap dalam benaknya. Tony menoleh sekilas, matanya masih mengantuk. "Mungkin kebawa waktu di ruang tamu. Tadi sore aku duduk di sofa. Kan ibu juga sering di sana," jawabnya santai. Farah mengangguk pelan. Alasan itu masuk akal. Ibunya memang sering duduk di ruang tamu, menyemprotkan parfum saat hendak pergi ke dapur atau bersiap untuk beristirahat. Tapi tetap saja, rasanya aneh jika aromanya sampai begitu melekat di baju Tony. Tanpa bertanya lebih lanjut, ia kembali ke tempat tidur, meski perasaan gelisah masih mengganggunya. Malam itu, ia mencoba tidur, tapi pikirannya terus bertanya-tanya. Keesokan paginya, Tony berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Farah hanya bisa mengantarnya dengan pandangan penuh tanda tanya. Biasanya, suaminya selalu menyempatkan diri untuk sarapan bersama. Tapi kali ini Tony terburu-buru, bahkan hampir lupa membawa tas kerjanya. Farah berjalan ke dapur, membantu ibunya yang sedang menyiapkan makanan. Aroma masakan memenuhi ruangan, tetapi pikirannya masih tertuju pada kejadian dini hari tadi. Ia ingin bertanya, ingin memastikan sesuatu, tapi ia ragu. "Ibu semalam tidur jam berapa?" tanya Farah akhirnya, mencoba mencari celah dalam pikirannya sendiri. Ibunya menoleh dengan alis terangkat. "HM? Seperti biasa, sekitar jam 10 malam. Kenapa, Nak?" Farah menggeleng cepat, tidak ingin terlihat terlalu penasaran. Ia tahu ibunya tidur lebih awal dari dirinya. Lalu bagaimana bisa parfum ibunya ada di baju Tony?
Hari itu berjalan seperti biasa, tetapi pikiran Farah tidak bisa berhenti memikirkan keanehan yang ia temukan. Ia mencoba menepis segala kecurigaan yang muncul. Mungkin memang hanya kebetulan. Mungkin benar yang Tony katakan, bahwa aromanya terbawa dari sofa atau tempat lain. Namun, perasaan aneh itu tidak juga hilang. Hingga malam berikutnya, saat ia kembali terbangun dan mendengar suara air mengalir dari kamar mandi pada waktu yang sama. Farah menajamkan pendengarannya. Suara gemericik air terdengar jelas di kesunyian malam. Ia melirik jam di dinding. Tepat pukul 4 pagi, sama seperti kemarin. Jantungnya berdebar lebih kencang. Ia bangkit dari tempat tidur dengan langkah perlahan, membuka pintu kamar sedikit demi sedikit agar tidak menimbulkan suara. Matanya menatap lurus ke arah kamar mandi, melihat celah di bawah pintu yang menunjukkan cahaya lampu masih menyala. Ia berdiri di depan kamar mandi, menunggu. Tidak ada suara selain air yang terus mengalir. Perlahan, ia mengangkat tangan dan mengetuk pintu. "Mas, kamu mandi lagi jam segini?" tanyanya, mencoba mengatur suaranya agar tetap tenang. Sejenak, suara air berhenti. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya pintu kamar mandi terbuka sedikit. Tony muncul dengan wajah yang tampak sedikit terkejut. "Iya, kenapa, sayang?" jawabnya dengan nada santai, meski Farah bisa menangkap ada kegugupan dalam suaranya. Farah menelan ludah, menatap Tony tanpa berkedip. Kali ini, ia tidak akan membiarkan kegelisahannya berlalu begitu saja. "Kenapa harus mandi jam segini? Kenapa selalu dini hari?" tanyanya lebih tegas. Tony mengusap rambutnya yang masih basah, lalu tersenyum kecil. "Aku gerah, sayang. Makanya mandi biar segar." Jawaban itu terdengar normal, tapi ada sesuatu dalam ekspresi Tony yang membuat Farah semakin curiga. Ia memperhatikan baju yang dipegang suaminya. Kali ini, matanya menangkap sesuatu yang lebih jelas. Aroma parfum ibunya kembali melekat di baju itu. Bahkan lebih kuat daripada kemarin. Farah menggigit bibir. Ada sesuatu yang sedang terjadi, dan ia harus mencari tahu. Hari itu, Farah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sejak kejadian beberapa hari lalu, ia semakin peka terhadap setiap gerak-gerik Tony dan ibunya. Ia tidak ingin berpikir buruk, tetapi setiap bukti yang ia temukan justru membuat pikirannya semakin kacau. Tony semakin sering menghindarinya, selalu terburu-buru pergi ke kantor dan pulang larut malam. Sementara itu, ibunya terlihat lebih pendiam dari biasanya. Farah beberapa kali mencoba berbincang, tetapi entah kenapa ia merasa ada jarak yang mulai terbentuk di antara mereka. Sampai pada suatu malam, Farah terbangun lebih awal dari biasanya. Kali ini bukan karena suara air di kamar mandi, tetapi karena firasatnya yang begitu kuat. Ia menoleh ke samping dan mendapati tempat tidur kosong. Tony tidak ada di sana. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia bangkit perlahan, berjalan keluar kamar tanpa suara. Rumah dalam keadaan gelap, hanya lampu kecil di ruang tamu yang masih menyala. Ia menajamkan pendengarannya, dan saat itulah ia mendengar suara berbisik dari kamar ibunya. Langkahnya terhenti sejenak. Tubuhnya mendadak kaku. Suara Tony. Farah menelan ludah. Tangannya gemetar saat mendekati pintu kamar yang sedikit terbuka. Ia ingin mengabaikannya, ingin meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya perasaannya saja. Tapi suara itu begitu jelas di telinganya. "Apa kamu yakin? Kalau Farah tahu, kita bisa hancur." Suara Tony terdengar lirih, nyaris seperti bisikan. "Kita harus hati-hati, Tony. Jangan sampai dia curiga." Suara ibunya terdengar tak kalah pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat tubuh Farah bergetar. Darahnya berdesir. Matanya membelalak tak percaya. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Nafasnya tercekat, seolah udara di ruangan itu mendadak menghilang. Ia ingin berteriak, ingin langsung masuk dan menuntut penjelasan.
tetapi kakinya terasa begitu berat untuk melangkah. Dengan tangan gemetar, ia perlahan mendorong pintu. Dan disitulah ia melihat sesuatu yang menghancurkan dunianya dalam sekejap. Tony berdiri di depan ibunya, mengenakan kaos dan celana tidur. Jarak di antara mereka terlalu dekat, bahkan lebih dekat dari yang seharusnya. Mata mereka membulat ketika melihat Farah berdiri di ambang pintu. "Farah." Suara ibunya tercekat, wajahnya langsung pucat. Tony tampak sama terkejutnya, tetapi tidak ada yang bisa mereka katakan untuk membela diri. Farah menatap mereka bergantian, matanya mulai memanas. Hatinya mencelos melihat kenyataan yang begitu kejam di depan matanya sendiri. "Apa yang kalian lakukan?" Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Tangis Farah pecah. Ia tidak sanggup lagi berdiri di sana. Dengan langkah limbung, ia berbalik, meninggalkan mereka berdua yang masih terpaku dalam diam. Dunia yang selama ini ia percaya telah runtuh dalam sekejap. Farah berhenti melangkah. Dadanya naik turun menahan napas yang terasa sesak. Ia tidak bisa pergi begitu saja. Ini rumahnya. Ini hidupnya yang sudah mereka hancurkan. Dengan langkah cepat, ia berbalik kembali ke kamar ibunya, mendorong pintu dengan keras hingga terbuka lebar. Tony dan ibunya tersentak, tetapi tak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. "Kalian pikir aku bodoh?" Suara Farah pecah di ruangan itu. Matanya merah, air mata menggenang di sudutnya, tetapi tidak ada kelemahan dalam tatapannya. Ia penuh dengan kemarahan. Tony menelan ludah, mencoba mendekat, tetapi Farah mundur selangkah. "Farah, dengar dulu." "Dengar apa, Tony?" "Dengar pembelaanmu setelah aku menangkap kalian berdua di kamar ini, tengah malam, dengan parfum ibu yang masih melekat di bajumu. Sudah berhari-hari aku curiga, dan sekarang aku menangkap kalian sendiri. Apalagi yang mau kamu jelaskan?" "Hah?" Ibunya tertunduk, wajahnya penuh ketakutan. "Farah, nak, ibu bisa jelaskan ini." Farah tertawa pahit. "Jelaskan? Jelaskan apa, Bu?" "Jelaskan kenapa suamiku ada di kamarmu tengah malam. Jelaskan kenapa bajunya selalu wangi parfummu. Jelaskan kenapa dia selalu mandi jam 4 pagi. Jelaskan, Ibu. Aku ingin dengar alasan apa yang bisa membuat semua ini masuk akal." Ibunya terisak, tetapi Farah tidak peduli. Ia menatap Tony penuh kebencian. "Seharusnya aku sadar lebih awal. Seharusnya aku tidak menutup mata. Aku percaya sama kamu, Tony. Aku menyerahkan hidupku ke tanganmu. Tapi ternyata, kamu lebih rendah dari yang pernah aku bayangkan." Tony mulai panik. "Farah, aku." "Jangan panggil namaku." Suara Farah melengking. "Aku jijik dengar suaramu. Aku jijik melihat wajahmu. Kamu itu suamiku, Tony. Aku sudah bersumpah untuk menemanimu, mendampingimu. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu mengkhianatiku, dan lebih parah lagi, dengan ibuku sendiri." Suasana semakin mencekam. Farah gemetar menahan emosi yang begitu besar. Ia ingin menghancurkan sesuatu, ingin melemparkan apapun yang ada di dekatnya. "Berapa lama? Berapa lama kalian melakukan ini di belakangku?" Ibunya menangis semakin keras, sementara Tony terdiam, tidak bisa berkata-kata. Farah mencengkeram dadanya yang terasa begitu sakit. "Aku mempercayaimu. Aku mencintaimu. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus suamiku sendiri? Kenapa harus ibuku sendiri?" Suaranya semakin melemah, tetapi luka di hatinya semakin dalam. Tony mencoba menyentuh lengannya, tetapi Farah menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku." Matanya menatap ibunya yang masih menunduk. "Aku tidak pernah membayangkan pengkhianatan sebesar ini.
Aku tidak pernah membayangkan ibu yang melahirkanku, ibu yang aku hormati, tega menusukku dari belakang. Tidak ada yang menjawab. Hanya suara isakan dan napas yang berat memenuhi ruangan. Farah menarik napas dalam. Tangannya mengepal kuat. Kalian berdua keluar dari rumah ini. Sekarang. Tony terbelalak. Farah, ini rumah kita. Rumahku. Potong Farah tajam. Ini rumahku. Dan aku tidak ingin melihat kalian di sini lagi. Ibunya tersungkur di lantai, menangis histeris. Farah, tolong, dengarkan ibu. Tidak ada yang bisa kudengar lagi. Tony masih mencoba membujuk, tetapi Farah tidak memberinya kesempatan. Dengan tangan gemetar, ia menarik koper yang ada di sudut kamar, lalu melemparkannya ke arah Tony. Kemas barangmu, dan pergi dari sini. Farah, kita bisa bicara baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kamu sudah menghancurkan semuanya. Tony. Air mata terus mengalir di pipinya, tetapi hatinya sudah tertutup rapat. Ia sudah mengambil keputusan. Malam itu, ia mengusir suaminya dan ibunya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kehancuran yang begitu besar. Farah berdiri di ambang pintu, dadanya naik turun menahan emosi yang begitu besar. Perutnya yang membesar terasa semakin berat, seolah semua beban di dunia ini bertumpuk di sana. Bayinya yang berusia 7 bulan bergerak pelan di dalam rahimnya, seakan ikut merasakan keguncangan yang sedang dialami ibunya. Tony masih berdiri di tempatnya, menatap Farah dengan mata penuh kepanikan. Sementara ibunya menangis terseduh-seduh, seolah ia adalah korban di sini. Tapi bagi Farah, air mata mereka tidak ada artinya. Tidak ada yang bisa menghapus pengkhianatan sebesar ini. Farah, aku mohon, pikirkan anak kita. Suara Tony bergetar, mencoba menarik simpati. Farah menatapnya penuh kebencian. Anak kita. Suaranya terdengar serak, hampir seperti bisikan. Kamu masih berani menyebut bayi ini setelah semua yang kamu lakukan? Tony diam, tak mampu membantah. Farah menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya yang terasa sesak. Kamu pikir aku akan membiarkan anakku tumbuh dalam rumah tangga yang penuh dengan pengkhianatan? Tidak, Tony. Aku lebih baik membesarkannya sendiri daripada harus melihat wajahmu setiap hari dan mengingat betapa hinanya kamu. Tolong, sayang. Jangan panggil aku sayang. Suara Farah melengking, membuat Tony terdiam seketika. Air matanya terus mengalir, tetapi bukan karena kelemahan. Kali ini, tangisannya adalah bentuk kemarahan yang tertahan selama ini. Ia melihat ibunya yang masih menangis di sudut kamar, wajahnya penuh penyesalan, tetapi itu semua tidak mengubah apapun. Aku tidak pernah menyangka, Bu. Suaranya melemah, penuh kepedihan. Aku mengira pengkhianatan terbesar dalam hidupku akan datang dari orang lain, tapi ternyata justru dari orang yang paling aku cintai, ibuku sendiri. Ibunya menangis semakin keras. Farah, ibu menyesal. Ibu benar-benar menyesal. Farah menelan ludah, menahan isakannya sendiri. Menyesal. Ia tertawa pahit. Kenapa baru sekarang? Kenapa harus menunggu sampai aku memergoki kalian? Kalau aku tidak melihat dengan mata kepalaku sendiri, apa kalian akan tetap melanjutkan semua ini? Tidak ada jawaban. Perutnya kembali terasa kencang, tanda bahwa stres yang ia alami sudah terlalu berat. Tapi Farah berusaha bertahan. Ia tidak boleh lemah sekarang. Ia harus berdiri tegak. Keluar dari rumah ini, katanya sekali lagi, suaranya lebih tegas. Tony melangkah mendekat, tetapi Farah segera mundur. Farah, kamu sedang hamil. Aku harus ada di sini untukmu dan anak kita. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Kamu sudah lama pergi, Tony. Potong Farah tajam.
Sejak kamu memilih berselingkuh dengan ibuku, sejak kamu menghancurkan pernikahan kita, kamu sudah tidak ada lagi dalam hidupku." Tony terdiam, wajahnya pucat. Ia ingin membantah, tetapi tidak ada lagi kata-kata yang bisa menyelamatkan dirinya. Farah melangkah ke arah pintu, tangannya menggenggam erat pegangan pintu. "Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk berkemas. Setelah itu, aku tidak ingin melihat wajahmu lagi di rumah ini. Farah, aku mohon." Farah tidak menghiraukannya. Ia melangkah keluar, menutup pintu dengan keras, lalu bersandar di dinding lorong dengan napas tersengal. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Tangannya perlahan membelai perutnya yang semakin besar. "Aku akan melindungimu, nak. Aku janji. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, seperti mereka menyakitiku." Bisiknya lirih. Di dalam kamar, terdengar suara tangisan dan suara koper yang diseret. Tapi Farah tidak peduli lagi. Malam itu, hidupnya berubah selamanya. Farah duduk di ruang tamu dengan perasaan hampa. Air matanya sudah habis, tetapi hatinya tetap terasa sesak. Ia menatap kosong ke dinding, membiarkan suara koper yang diseret dari dalam kamar menggema di telinganya. Setiap langkah Tony yang terdengar seperti pukulan keras di dadanya. Suaminya, pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati, sekarang bukan lagi bagian dari hidupnya. Lebih menyakitkan lagi, ibunya sendiri yang menghancurkan segalanya. Setelah beberapa saat, Tony keluar dari kamar dengan wajah penuh kesedihan. Ia membawa koper besar dan sebuah tas kecil di tangannya. Matanya memohon, tetapi Farah tidak bergeming. "Aku pergi," kata Tony dengan suara serak. Farah hanya mengangguk. Ia tidak ingin berkata apa-apa lagi. Tidak ada gunanya. Tony menatapnya lama, mungkin berharap Farah akan berubah pikiran. Tapi ketika ia sadar bahwa tidak ada ruang lagi untuknya di hati istrinya, ia menundukkan kepala dan berjalan menuju pintu. Saat Tony membuka pintu, angin malam menyapu masuk ke dalam rumah, membawa hawa dingin yang menyelinap ke kulit Farah. Namun, yang lebih menusuk adalah rasa dingin dalam hatinya sendiri. Ketika Tony akhirnya melangkah keluar, Farah menghela napas panjang. Tapi sebelum pintu tertutup, ibunya muncul dari dalam kamar dengan wajah penuh air mata. "Farah." Suara ibunya bergetar. "Tolong, dengarkan ibu." Farah menoleh, menatap ibunya dengan mata yang kosong. "Apa lagi yang mau ibu katakan?" tanyanya dengan suara datar. "Belum cukup semua ini." Ibunya terisak, mendekati Farah dengan langkah gemetar. "Ibu menyesal. Ibu tidak pernah bermaksud menghancurkan rumah tanggamu." Farah tertawa kecil, tapi terdengar begitu menyakitkan. "Menyesal?" ulangnya dengan nada sarkastik. "Ibu bilang tidak berniat menghancurkan rumah tanggaku, tapi tetap melakukannya. Bagaimana aku bisa percaya kalau ibu benar-benar menyesal?" Ibunya menangis lebih keras. "Ibu hilaf, nak. Ibu benar-benar menyesal. Ibu mohon, jangan benci ibu." Farah menatap ibunya lama. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi tidak ada satupun yang terasa cukup untuk menggambarkan luka di hatinya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan ibu," ucapnya akhirnya. "Tapi yang pasti, aku tidak bisa melihat ibu lagi untuk saat ini. Pergilah." Wajah ibunya langsung pucat. "Farah, jangan usir ibu, nak. Ibu tidak punya tempat lain." Farah menelan ludah. Ada sedikit rasa sakit di hatinya melihat ibunya dalam keadaan seperti ini, tetapi tidak sebanding dengan rasa sakit yang ibunya sebabkan padanya. "Ibu masih punya rumah, masih punya tempat untuk pulang," katanya pelan. "Tapi aku sudah kehilangan semuanya. Suami yang aku percaya, keluarga yang aku cintai, semuanya hancur dalam satu malam. Jadi tolong, jangan paksa aku untuk tetap melihat wajah ibu sekarang."
Pergilah sebelum aku benar-benar membenci ibu." Ibunya jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh. Tapi Farah tidak bisa lagi bersikap lembut. Ia beranjak dari tempat duduknya, berjalan menuju kamar, dan menutup pintu tanpa menoleh ke belakang. Di dalam kamar, ia duduk di tepi ranjang, mengelus perutnya dengan lembut. "Maafkan ibu, nak," bisiknya lirih. "Tapi mulai sekarang, hanya ada kita berdua." Malam itu, untuk pertama kalinya, rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi begitu sunyi dan dingin. Setelah Tony melangkah keluar dari rumah malam itu, ia tidak tahu harus pergi kemana. Tidak ada tempat yang bisa ia sebut sebagai rumah lagi. Orang tuanya sudah lama tiada, dan kini Farah, istri yang selalu setia mendampinginya, sudah tidak lagi menginginkannya. Tony awalnya mencoba menghubungi beberapa temannya, tetapi tidak ada yang benar-benar bisa membantunya. Akhirnya, ia menyewa kamar kecil di sebuah penginapan murah, tempat ia menghabiskan hari-harinya dalam kesepian. Tanpa pekerjaan tetap dan tanpa siapapun yang peduli padanya, hidupnya mulai terasa hampa. Ia mencoba menghubungi Farah beberapa kali, tetapi teleponnya selalu diblokir. Bahkan saat ia mengunjungi rumah itu dari kejauhan, ia hanya bisa melihat jendela yang tertutup rapat, seakan menandakan bahwa dirinya tidak lagi diizinkan masuk ke dalam kehidupan Farah. Sementara itu, ibu Farah juga harus menghadapi akibat dari perbuatannya. Setelah diusir oleh putrinya, ia kembali ke rumah lamanya, rumah yang dulu ditempati bersama almarhum suaminya. Namun, rumah itu kini terasa kosong dan dingin, seperti cerminan hatinya sendiri. Ia menghabiskan hari-harinya dalam penyesalan. Setiap malam, ia teringat bagaimana Farah menatapnya dengan penuh luka, dan itu membuatnya semakin tersiksa. Ia mencoba menghubungi Farah beberapa kali, tetapi tidak pernah mendapat jawaban. Sementara Farah sendiri berusaha keras untuk tetap bertahan. Dengan kehamilan yang semakin besar, ia harus menghadapi semuanya seorang diri. Awalnya, ia merasa begitu hancur, tetapi demi anaknya yang masih dalam kandungan, ia memutuskan untuk bangkit. Ia kembali fokus pada pekerjaannya, berusaha menata ulang kehidupannya sedikit demi sedikit. Setiap hari adalah perjuangan, tetapi ia tidak ingin larut dalam kesedihan terlalu lama. Ia tahu bahwa kini, hanya ada dirinya dan anaknya. Meski begitu, setiap malam sebelum tidur, Farah tidak bisa menghindari perasaan sepi yang menyelimutinya. Ia sering bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang ia cintai bisa mengkhianatinya seperti itu? Bagaimana ibunya sendiri bisa menghancurkan hidupnya? Tetapi meski hatinya masih terluka, Farah tahu bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Ia hanya perlu bertahan, untuk dirinya sendiri, dan untuk anak yang sedang ia kandung. Waktu berlalu, bulan demi bulan terlewati, dan akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Farah merasakan kontraksi hebat di perutnya, tanda bahwa bayinya akan segera lahir. Ia berada di rumah sendirian saat itu, dan tanpa Tony di sisinya, semuanya terasa lebih berat. Dengan susah payah, ia menelepon sahabatnya, Rina, yang langsung datang dan membawanya ke rumah sakit. Di perjalanan, keringat dingin membasahi wajah Farah, rasa sakitnya semakin tak tertahankan. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan, bayi yang akan segera lahir ke dunia. Sesampainya di rumah sakit, dokter dan perawat segera menangani Farah. Persalinan itu tidak mudah. Ia berjuang selama berjam-jam di ruang bersalin, menahan sakit yang luar biasa. Tangannya mencengkeram erat spray, air matanya mengalir tanpa henti, tetapi ia tetap berusaha sekuat tenaga. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, tangisan bayi memenuhi ruangan. Farah menoleh dengan lemah, melihat seorang perawat menggendong bayi kecil yang baru saja lahir dari rahimnya. Saat perawat itu meletakkan bayi itu di dadanya, air mata Farah kembali mengalir. Bukan karena sakit, tapi karena kebahagiaan yang begitu besar. "Selamat, Bu." Bayinya laki-laki,
ucap perawat dengan senyum hangat. Farah menatap wajah mungil itu dengan perasaan haru. Kulitnya masih kemerahan, matanya belum terbuka sempurna, tetapi kehadirannya membawa cahaya dalam hidup Farah yang sempat terasa gelap. "Anakku," bisiknya lirih. "Mulai sekarang, hanya ada kita berdua." Rina yang berada di sampingnya ikut menangis haru. "Kamu luar biasa, Farah. Lihat, sekarang kamu punya seseorang yang akan mencintaimu tanpa syarat." Farah tersenyum, meski wajahnya masih lelah. Ia mengelus kepala bayinya dengan lembut, merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meski tanpa suami di sisinya, ia merasa lengkap. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Farah akhirnya diperbolehkan pulang. Kini, rumah yang dulu terasa sunyi mulai diisi dengan suara tangisan bayi. Setiap malam, ia harus begadang, mengganti popok, menyusui, dan menenangkan bayinya. Meski melelahkan, ia tidak pernah mengeluh. Setiap kali melihat wajah mungil itu, semua lelahnya seakan terbayar lunas. Farah menamai anaknya Arfan, yang berarti keberanian. Nama itu dipilihnya dengan harapan bahwa kelak anaknya akan tumbuh menjadi pria yang kuat, seseorang yang tidak akan pernah menghancurkan keluarga seperti ayahnya dulu. Di sisi lain, hidup Tony semakin terpuruk. Setelah diusir oleh Farah, ia kehilangan segalanya. Pekerjaannya tidak berjalan lancar, dan tanpa Farah di sisinya, ia merasa benar-benar kehilangan arah. Setiap malam, ia menyesali kesalahan yang telah ia buat. Ia ingin memperbaiki semuanya, tetapi ia tahu bahwa mungkin sudah terlambat. Suatu hari, Tony mendengar kabar bahwa Farah telah melahirkan. Hatinya mencelos. Ada perasaan bahagia sekaligus sedih yang bercampur menjadi satu. Ia ingin melihat anaknya, tetapi ia tahu bahwa Farah mungkin tidak akan pernah mengizinkannya. Di saat yang sama, ibu Farah juga hidup dalam penyesalan yang mendalam. Ia menghabiskan hari-harinya dalam kesendirian, menangisi perbuatannya yang telah menghancurkan keluarga anaknya sendiri. Ia beberapa kali mencoba menghubungi Farah, tetapi tidak pernah mendapat jawaban. Sementara itu, Farah mulai membangun kembali hidupnya. Ia kembali bekerja, mengurus anaknya dengan penuh cinta, dan berusaha untuk tidak lagi menoleh ke masa lalu. Baginya, satu-satunya hal yang penting sekarang adalah Arfan, anak yang telah memberinya alasan untuk terus bertahan. Namun, meski Farah telah berusaha menutup pintu masa lalunya, takdir rupanya belum selesai mempermainkan hidupnya. Karena suatu hari, Tony kembali muncul, berdiri di depan rumahnya dengan wajah penuh penyesalan, memohon kesempatan kedua. Dan saat itu, Farah dihadapkan pada pilihan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Farah menatap Tony yang berdiri di depan rumahnya. Lelaki itu tampak lebih kurus, matanya sembab, wajahnya penuh penyesalan. Namun, bagi Farah, itu semua tidak cukup untuk menghapus luka yang telah Tony goreskan di hatinya. "Apalagi yang kau inginkan, Tony?" Suara Farah terdengar datar, nyaris tanpa emosi. "Aku hanya ingin melihat anakku, Farah. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar, tapi tolong, biarkan aku bertemu dengan Arfan." Suara Tony bergetar. Farah menghela napas panjang. Ia menoleh ke dalam rumah, tempat Arfan sedang tidur nyenyak dalam ayunan kecilnya. "Kau ingin melihat anakmu?" tanya Farah, matanya menatap tajam ke arah Tony. "Lantas, di mana kau saat aku berjuang melahirkan dia? Di mana kau saat aku menangis sendirian di rumah sakit, tanpa ada seorang pun yang menggenggam tanganku? Di mana kau saat aku harus begadang setiap malam mengurusnya seorang diri?" Tony tertunduk. Ia tidak punya jawaban. "Pergilah, Tony. Aku sudah cukup baik membiarkanmu berdiri di sini tanpa memanggil polisi," lanjut Farah, suaranya tegas. Tony masih ingin berbicara, tetapi pintu rumah sudah tertutup di depannya. Ia hanya bisa berdiri di sana, merasakan sakit yang mungkin tidak sebanding dengan apa yang telah ia berikan kepada Farah.
Sementara itu, Ibu Farah juga tidak hidup dengan tenang. Ia menghabiskan hari-harinya di rumah tua yang dulu pernah ia tinggali bersama almarhum suaminya. Setiap malam, ia hanya bisa menangis, mengingat bagaimana Farah menatapnya dengan kebencian. Ia telah mencoba menghubungi putrinya berkali-kali, tetapi tidak pernah mendapat jawaban. Rasa bersalah semakin menyesaknya, membuatnya tak bisa tidur nyenyak. Ia sadar bahwa ia telah kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa, dan mungkin selamanya. Namun, suatu hari, ia mendapatkan kabar dari seorang tetangga bahwa Farah telah melahirkan. Hati kecilnya ingin segera pergi dan melihat cucunya, tetapi ia tahu bahwa Farah tidak akan menerimanya dengan mudah. Maka, tanpa sepengetahuan Farah, ia mendatangi rumah itu dari kejauhan, berdiri di seberang jalan, hanya untuk melihat sekilas kehidupan putrinya. Dari balik jendela, ia melihat Farah sedang menggendong seorang bayi kecil, bayi yang seharusnya bisa ia timang juga. Air matanya jatuh begitu saja. Ia ingin mendekat, ingin meminta maaf, ingin memeluk putrinya dan cucunya. Tapi ia tidak berani. Namun, semua berubah ketika suatu hari ia melihat Tony berdiri di depan rumah Farah. Ibu Farah memperhatikan dengan seksama bagaimana Tony memohon kepada Farah, tetapi akhirnya diusir begitu saja. Saat Tony berbalik dengan langkah gontai, matanya tidak sengaja bertemu dengan Ibu Farah yang berdiri di seberang jalan. Keduanya sama-sama terpuruk. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, mereka berbicara lagi. "Bu." Tony menunduk, suaranya berat. "Bagaimana hidupmu sekarang?" tanya Ibu Farah, suaranya juga lemah. Tony menghela napas. "Aku tidak punya apa-apa lagi, Bu. Aku kehilangan semuanya. Aku hanya ingin melihat anakku. Tapi Farah tidak akan pernah memaafkanku." Ibu Farah terdiam. Ia tahu rasanya ditolak oleh Farah. Ia pun telah merasakan pedihnya kehilangan seseorang yang begitu dicintainya. "Lalu, kau mau menyerah begitu saja?" tanyanya pelan. Tony menatapnya dengan heran. "Apa maksud ibu?" "Satu-satunya cara untuk mendapatkan Farah kembali adalah dengan membuktikan bahwa kau pantas mendapatkan kesempatan kedua," ujar Ibu Farah dengan nada serius. "Bukan dengan meratapi kesalahanmu, tapi dengan memperbaikinya." Tony terdiam lama. Sejak hari itu, mereka sering bertemu diam-diam. Ibu Farah dan Tony mulai menyusun cara untuk bisa kembali ke dalam kehidupan Farah dan Arfan. Namun, Farah tidak bodoh. Suatu hari, saat ia hendak pergi bekerja, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Ibunya dan Tony sedang berbicara di sebuah kafe, wajah mereka serius. "Jadi, sekarang kalian bekerja sama?" gumam Farah dengan mata berkilat marah. Ia tidak akan membiarkan mereka begitu saja masuk kembali ke dalam hidupnya. Jika mereka berpikir bisa mengelabuinya, mereka salah besar. Karena kali ini, Farah akan memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa menyakitinya dan Arfan. Farah menggenggam erat pegangan stroller Arfan saat matanya terus memperhatikan Tony dan ibunya dari kejauhan. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang kembali membara. Apakah mereka benar-benar berpikir bisa kembali dalam hidupnya setelah semua yang terjadi? Setelah luka yang mereka goreskan begitu dalam? Tanpa berpikir panjang, Farah melangkah masuk ke dalam kafe. Langkahnya mantap, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Tony dan ibunya yang sedang berbicara tidak menyadari kedatangannya sampai suara Farah terdengar tepat di samping mereka. "Sepertinya kalian berdua semakin akrab, ya?" Suara Farah terdengar tajam, menusuk seperti pisau. Tony tersentak, langsung menoleh dengan wajah tegang. Ibunya juga tampak terkejut, seolah tidak menyangka akan dipergoki seperti ini. "Farah, ini bukan seperti yang kau pikirkan," kata ibunya buru-buru. Farah menyilangkan tangan di depan dada, matanya menatap tajam ke arah mereka. "Oh, jadi sekarang kalian bersekongkol?"
Apa rencana kalian? Memohon agar aku menerima kalian kembali? Meminta kesempatan kedua? Atau mungkin kalian punya rencana lain yang lebih licik? Tony menggeleng, wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Aku hanya ingin melihat anakku, Farah. Aku tidak ingin merusak hidupmu lagi. Aku hanya ingin menjadi ayah bagi Arfan. Farah tertawa kecil, tawa yang penuh dengan sarkasme. Menjadi ayah? Sekarang kau ingin menjadi ayah? Setelah kau meninggalkan aku di saat aku paling membutuhkanmu? Setelah kau berselingkuh dengan ibuku sendiri? Kau pikir aku akan begitu saja melupakan semuanya? Ibunya menunduk, wajahnya tampak pucat. Farah menggeleng, lalu menarik napas dalam. Ia menatap ibunya dengan mata yang sudah tidak lagi menunjukkan kasih seorang anak. Dan kau, apakah kau tidak lelah? Sudah cukup kau menghancurkan hidupku sekali. Apa kau ingin menghancurkannya lagi? Ibunya tampak ingin berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Farah tersenyum sinis. Aku ingin kalian berdua tahu satu hal. Aku sudah mati rasa terhadap kalian. Kalian tidak lebih dari bayangan masa lalu yang tidak ada artinya bagiku. Tony mengepalkan tangannya. Farah, aku menyesal. Farah menatapnya dingin. Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun. Ia kemudian berbalik dan mendorong stroller Arfan keluar dari kafe. Hatinya terasa lebih ringan setelah mengungkapkan semuanya. Ia tidak peduli lagi dengan masa lalu. Namun, yang tidak Farah sadari, ini bukan akhir dari segalanya. Karena Tony dan ibunya tidak akan tinggal diam. Mereka punya rencana lain. Dan kali ini, Farah harus lebih kuat dari sebelumnya. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Farah mulai menemukan kedamaiannya. Meski luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, ia memilih untuk fokus membesarkan Arfan. Anak itu tumbuh dengan sehat dan ceria, memberikan warna baru dalam hidupnya. Namun, di sisi lain, Tony dan ibunya perlahan mulai menerima karmanya. Tony yang dulu hidup dengan penuh kenyamanan kini harus merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan. Setelah perbuatannya terungkap, banyak orang menjauh darinya. Rekan-rekan bisnisnya yang dulu menghormatinya mulai meragukan integritasnya. Karirnya merosot tajam, proyek-proyeknya dibatalkan satu persatu. Ia tidak lagi memiliki penghasilan tetap dan harus berpindah-pindah kerja serabutan demi bertahan hidup. Bahkan, wanita yang sempat dekat dengannya setelah perpisahan dengan Farah juga meninggalkannya begitu saja. Tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Suatu malam, Tony berjalan menyusuri jalanan sepi, kedinginan di bawah lampu jalan yang temaram. Dulu, ia bisa dengan mudah mengendarai mobil mewah dan makan di restoran mahal. Tapi kini, dompetnya hanya berisi beberapa lembar uang yang bahkan tidak cukup untuk makan enak. Di tengah kejatuhannya, ia mulai merasakan perihnya kehilangan. Ia merindukan Arfan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak memiliki hak untuk meminta kembali sesuatu yang sudah ia buang sendiri. Sementara itu, ibunya juga menerima balasan atas perbuatannya. Setelah hubungannya dengan Tony terungkap, keluarganya sendiri mulai menjauh darinya. Saudara-saudaranya tak mau lagi berbicara dengannya. Bahkan tetangga-tetangga yang dulu sering menyapanya kini hanya menatap dengan pandangan penuh hinaan. Rumah yang dulu terasa nyaman kini sepi. Tidak ada lagi orang yang ingin datang, tidak ada lagi yang peduli. Ia mencoba menghubungi Tony, tetapi anaknya sendiri mulai enggan menemuinya. Seiring waktu, ia mulai menyesali segalanya. Ia sadar bahwa nafsunya telah menghancurkan keluarga, merusak kepercayaan, dan membuatnya kehilangan orang-orang terdekatnya. Di tempat lain, Farah hanya mendengar kabar ini dari kejauhan. Ia tidak ingin tahu lebih dalam, karena baginya, yang terpenting adalah Arfan dan masa depan mereka. Ia tidak butuh balas dendam, karena karma sudah bekerja dengan sendirinya. Hari demi hari berlalu,
Farah semakin fokus membangun kehidupan baru untuk dirinya dan Arfan. Anak itu tumbuh sehat dan cerdas, menjadi sumber kebahagiaan bagi dirinya. Farah bekerja keras, tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan mereka, tetapi juga demi memastikan bahwa Arfan tidak akan pernah merasakan kesulitan seperti yang pernah ia alami. Sementara itu, kehidupan Tony semakin terpuruk. Ia sudah kehilangan segalanya: pekerjaan, status sosial, dan bahkan harga dirinya. Tidak ada yang mau mempercayainya lagi. Setiap usaha yang ia lakukan selalu gagal. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya karena namanya sudah terlalu buruk di mata banyak orang. Uang yang tersisa semakin menipis, dan Tony kini harus hidup di rumah kontrakan kecil yang jauh dari kemewahan yang pernah ia nikmati dulu. Bahkan untuk makan pun ia harus mengandalkan pekerjaan kasar, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Lebih menyedihkan lagi, ibunya yang dulu ia bela mati-matian kini mulai menyalahkannya. Wanita itu merasa hidupnya hancur karena Tony tidak bisa menjaga rahasia hubungan mereka. Perlahan, ia menjauh dari Tony dan memilih hidup sendiri, berharap bisa memperbaiki citranya yang sudah hancur di mata keluarga dan lingkungan sekitarnya. Namun, kemanapun ia pergi, pandangan orang-orang tetap sama. Mereka memandangnya dengan hina, menggunjingnya di belakang, dan tak satu pun yang ingin dekat dengannya. Rumah yang dulu penuh kehangatan kini terasa dingin dan sepi. Tidak ada lagi orang yang peduli, tidak ada lagi tawa, hanya kesunyian yang terus menghantui. Di sisi lain, Farah semakin bersinar. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, ia akhirnya berhasil membuka bisnis sendiri. Ia mendirikan butik pakaian yang berkembang pesat, menjadi inspirasi banyak wanita yang pernah mengalami hal serupa dengannya. Hidupnya kini penuh dengan kebahagiaan. Ia dikelilingi oleh orang-orang baik yang benar-benar peduli padanya. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu, karena yang terpenting baginya adalah masa depan Arfan. Tony mencoba mendekatinya lagi suatu hari, dengan wajah penuh penyesalan. Ia berdiri di depan butik Farah, menunggu kesempatan untuk berbicara dengannya. Namun, saat Farah keluar, ia hanya memberikan tatapan dingin. "Kau datang untuk apa?" tanya Farah tanpa emosi. "Aku hanya ingin melihat Arfan," jawab Tony dengan suara lirih. Farah tersenyum sinis. "Kau ingin melihat anak yang dulu kau tinggalkan? Kau ingin bertemu dengan anak yang bahkan tidak kau perjuangkan saat aku mengandungnya?" Tony tertunduk, tidak bisa membantah. Farah menghela napas. "Dengar, aku sudah memaafkanmu, bukan karena kau pantas mendapatkannya, tetapi karena aku tidak mau membuang waktuku untuk membenci. Tapi jangan pernah berharap aku akan mengizinkanmu masuk kembali ke dalam hidup kami." Tony menatap Farah dengan mata berkaca-kaca, tetapi ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Farah melangkah pergi, meninggalkannya dalam kehancuran. Baginya, ini bukan tentang balas dendam. Ini adalah tentang memilih untuk tidak lagi terjebak dalam lingkaran kesedihan yang sama. Tony dan ibunya kini benar-benar sendirian, menjalani sisa hidup mereka dalam penyesalan. Sementara Farah dan Arfan melangkah maju, meninggalkan masa lalu di belakang mereka, dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Farah semakin stabil. Ia tak lagi melihat ke belakang, fokus membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan Arfan. Butiknya berkembang pesat, dan ia mulai sering menghadiri acara bisnis. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seseorang yang mengubah hidupnya, Reza. Reza adalah seorang pria sukses, pemilik beberapa perusahaan besar di bidang fashion dan tekstil. Pribadinya ramah, penuh perhatian, dan yang paling penting, ia adalah pria yang bertanggung jawab. Mereka pertama kali bertemu dalam sebuah acara pameran busana. Farah awalnya tidak terlalu memperhatikannya, tetapi Reza justru tertarik dengan semangat dan kerja kerasnya. Pertemuan demi pertemuan terjadi, dan tanpa disadari, Reza mulai menunjukkan perhatian lebih.
Ia bukan tipe pria yang langsung mengungkapkan perasaan, tetapi tindakannya selalu berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Setiap kali Farah butuh bantuan, Reza selalu ada. Saat Arfan sakit, Reza tanpa diminta ikut membantunya, bahkan mencari dokter terbaik untuk anak itu. Perhatian kecil yang diberikan Reza lama-lama meluluhkan hati Farah. Namun, ia masih ragu. Luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, dan ia takut untuk mempercayai laki-laki lagi. "Aku tahu kau masih takut, dan aku tidak akan memaksamu," ujar Reza suatu malam saat mereka makan malam bersama di sebuah restoran. "Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak akan pergi. Aku di sini bukan hanya untukmu, tapi juga untuk Arfan." Perkataan itu membuat hati Farah bergetar. Tak pernah ada pria yang benar-benar ingin menerima dirinya beserta anaknya. Tony dulu bahkan meninggalkannya saat ia sedang mengandung. Namun, Reza berbeda. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Arfan juga mulai nyaman dengan kehadiran Reza. Anak itu bahkan memanggilnya Om Reza, dengan begitu ceria setiap kali pria itu datang berkunjung. Di sisi lain, Tony mendengar kabar tentang hubungan Farah dan Reza. Ia merasa panas, tidak terima bahwa wanita yang dulu ia sia-siakan kini justru menemukan kebahagiaannya dengan pria lain. Ia mencoba mendekati Farah lagi, berharap bisa mendapatkan kesempatan kedua. Suatu hari, Tony datang ke butik Farah dengan wajah penuh penyesalan. "Farah, aku tahu aku salah. Aku menyesal. Aku ingin kita kembali seperti dulu," ujarnya dengan suara lirih. Farah hanya menatapnya datar. "Dulu kau meninggalkanku tanpa peduli bagaimana aku bertahan. Sekarang, setelah aku bangkit, kau ingin kembali? Untuk apa?" "Aku berubah, Farah. Aku janji tidak akan mengulangi kesalahanku," Tony mencoba meyakinkan. Farah tersenyum sinis. "Sayangnya, aku tidak hidup dengan melihat ke belakang. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan pernah memberimu tempat lagi di hatiku." Tony terdiam. Ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Wanita yang dulu ia remehkan kini jauh lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih sukses tanpa dirinya. Di saat yang sama, ibunya juga hidup dalam penyesalan. Setelah hubungan terlarangnya terbongkar, ia tidak lagi dihormati oleh keluarga dan lingkungannya. Ia hidup sendirian, menanggung beban aib yang ia buat sendiri. Sementara itu, Farah melangkah maju. Ia tidak lagi melihat masa lalunya sebagai beban, tetapi sebagai pelajaran berharga. Dengan Reza di sisinya, ia yakin bahwa masa depannya akan jauh lebih baik. Kini, ia tidak hanya menjadi wanita yang mandiri dan sukses, tetapi juga seorang ibu yang bahagia, yang akhirnya menemukan cinta yang sejati. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh luka dan air mata, Farah akhirnya menemukan kebahagiaannya kembali. Pernikahannya dengan Reza digelar dengan begitu megah dan elegan, namun tetap mengedepankan kesederhanaan yang penuh makna. Gaun putih yang membalut tubuhnya seakan melambangkan lembaran baru dalam hidupnya. Senyum di wajahnya tidak pernah lepas, berbeda dengan dulu saat ia dipenuhi dengan beban dan kesedihan. Kini, ia melangkah dengan penuh keyakinan. Reza menggenggam tangannya erat saat mereka berdiri di pelaminan. Mata pria itu penuh dengan ketulusan dan kasih sayang. Sesuatu yang dulu Farah kira tak akan pernah ia dapatkan lagi dari seorang laki-laki. Di tengah kebahagiaan itu, sebuah undangan khusus telah dikirimkan kepada Tony dan ibunya. Farah tidak pernah berniat menyimpan dendam. Ia hanya ingin mereka melihat bahwa ia baik-baik saja, bahwa hidupnya tetap berjalan dan justru jauh lebih bahagia tanpa mereka. Ia ingin mereka menyaksikan bahwa ia bukan lagi wanita yang lemah dan mudah diinjak-injak. Saat acara berlangsung, Tony tiba bersama ibunya. Wajah mereka tampak canggung dan penuh beban. Tony melihat Farah dari kejauhan,
mengenakan gaun pengantin yang membuatnya terlihat seperti ratu di singgasananya. Ia menelan ludah, dadanya terasa sesak melihat wanita yang dulu ia tinggalkan kini berdiri bahagia di sisi pria lain. Ibunya pun tak kalah terpukul. Dulu, ia meremehkan Farah, menganggapnya tidak berharga. Namun kini, wanita yang ia hina justru mendapatkan pria yang jauh lebih baik daripada putranya sendiri. Air matanya hampir jatuh, entah karena haru atau penyesalan yang menumpuk. Ketika acara sudah hampir selesai, Farah akhirnya menghampiri mereka. Ia tersenyum, namun tidak lagi dengan kepedihan di matanya. Ia hanya ingin memberikan ucapan terima kasih, bukan karena rasa sakit yang mereka berikan, tetapi karena dari situlah ia belajar untuk menjadi lebih kuat. "Terima kasih sudah datang," ujar Farah dengan tenang. Tony terdiam. Ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi ia tahu tidak ada lagi tempat baginya dalam hidup Farah. Ia telah kehilangan wanita luar biasa ini karena kebodohannya sendiri. Ibunya hanya mampu menunduk, tidak bisa berkata-kata. Ia sadar, semua kesalahan yang ia buat dulu kini kembali padanya. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menerima kenyataan bahwa putranya telah kehilangan permata yang berharga. Reza kemudian merangkul Farah, membawanya pergi meninggalkan mereka. Saat itu, Tony dan ibunya benar-benar menyadari bahwa Farah telah pergi dari hidup mereka untuk selamanya. Dan bagi Farah, ini adalah awal baru, hidup yang jauh lebih baik, bersama seseorang yang benar-benar menghargainya. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan Farah bersama Reza semakin bahagia. Arfan tumbuh menjadi anak yang cerdas, sopan, dan penuh kasih sayang. Didikan Farah yang penuh ketegasan, serta kehadiran Reza yang selalu memberikan bimbingan dan kasih sayang, membuat Arfan menjadi sosok yang berprestasi. Sejak kecil, Arfan menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia selalu menjadi juara kelas dan aktif dalam berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Guru-gurunya sering memuji kecerdasan serta sikapnya yang rendah hati. Reza yang telah menganggapnya sebagai anak sendiri selalu mendukung setiap langkahnya, bahkan memberikan fasilitas terbaik untuk mendukung pendidikannya. Pada usia 15 tahun, Arfan berhasil meraih juara dalam lomba Olimpiade Matematika tingkat nasional. Saat pengumuman pemenang, ia berdiri di podium dengan bangga, memegang piala yang ia persembahkan untuk ibunya. Saat diwawancarai oleh media, ia berkata, "Semua ini untuk ibuku, Farah. Beliau adalah wanita terhebat yang pernah ada dalam hidupku." Farah yang menyaksikan dari bangku penonton tidak bisa menahan air matanya. Ia teringat bagaimana dulu ia harus berjuang sendiri membesarkan Arfan, bagaimana ia harus menghadapi segala hinaan dan penderitaan, dan kini, semua itu terbayar lunas. Di sisi lain, Tony yang hidup dalam keterpurukan mendengar kabar tentang anaknya dari berita. Ia menatap layar televisi dengan perasaan campur aduk, bangga, tetapi juga penuh penyesalan. Ia tahu, seharusnya ia yang berdiri di sana sebagai seorang ayah, mendukung Arfan sejak kecil. Namun, kesalahannya di masa lalu telah membuatnya kehilangan hak untuk menjadi bagian dari kehidupan anaknya. Suatu hari, Tony memberanikan diri untuk datang menemui Arfan. Ia berdiri di depan rumah Farah dan Reza, menunggu dengan penuh harap. Ketika akhirnya Arfan keluar, remaja itu hanya menatap pria yang ada di hadapannya dengan ekspresi datar. "Aku ayahmu, nak," ucap Tony dengan suara gemetar. Arfan tetap diam, tidak ada raut emosional di wajahnya. Baginya, kata ayah tidak berarti apa-apa selain status biologis. Sosok yang selama ini membimbingnya, mengajarinya arti hidup, bukanlah pria yang berdiri di hadapannya saat ini, melainkan Reza. "Aku tidak butuh seorang ayah yang hanya datang ketika aku sudah sukses," jawab Arfan dengan tenang namun tajam. Tony terdiam. Ia tahu, tak ada lagi tempat untuknya di hati anaknya sendiri. Ia menyesali keputusannya bertahun-tahun lalu,
tetapi penyesalan tidak akan bisa mengubah apapun. Farah yang melihat kejadian itu hanya tersenyum tipis. Ia tidak memiliki dendam lagi, tetapi juga tidak ingin Tony kembali ke dalam hidup mereka. Kini, ia dan Arfan sudah memiliki keluarga yang utuh. Bersama Reza, pria yang telah membuktikan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang darah, tetapi tentang tanggung jawab dan ketulusan. Malam itu, Farah duduk di teras rumahnya, menatap langit penuh bintang. Reza datang dan duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Kita sudah melewati banyak hal," ujar Reza. Farah tersenyum. "Dan kita berhasil melaluinya bersama." Ia menatap wajah suaminya penuh syukur. Kini, ia benar-benar bahagia. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah kehidupan yang damai bersama keluarga yang mencintainya dengan tulus. Tahun demi tahun berlalu, kebahagiaan Farah dan keluarganya terus berjalan. Arfan semakin sukses dalam pendidikannya, dan Reza selalu menjadi suami serta ayah yang luar biasa. Namun, di sisi lain, kehidupan Tony dan ibunya semakin terpuruk. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan. Farah kini bisa menikmati hidup tanpa dihantui oleh masa lalunya. Arfan semakin bersinar dengan prestasinya. Ia diterima di universitas ternama dengan beasiswa penuh, menjadi kebanggaan keluarga. Reza selalu ada di sisinya, memberikan dukungan tanpa syarat, sementara Farah menjalankan bisnis kecil yang ia bangun bersama suaminya. Namun, di balik kebahagiaan itu, takdir kembali menguji mereka. Suatu hari, Farah mendapat kabar bahwa Tony mengalami kecelakaan parah. Tubuhnya lumpuh akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaiannya sendiri. Ia kini hidup dalam kesulitan, tanpa ada yang merawatnya. Ibunya, yang dulu selalu membelanya, telah meninggal dunia setelah jatuh sakit bertahun-tahun tanpa ada yang merawat. Mendengar kabar itu, Farah terdiam. Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Bagaimanapun, Tony pernah menyakitinya begitu dalam, tetapi ia juga ayah dari Arfan. Arfan, yang kini telah tumbuh menjadi pria dewasa, mendengar tentang keadaan ayah kandungnya. Ia tidak menunjukkan emosi berlebihan, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa iba. "Apa yang harus kita lakukan, Bu?" tanya Arfan pada suatu malam. Farah menatap putranya dengan lembut. "Keputusan ada di tanganmu, Nak. Aku tidak akan menghalangimu jika kau ingin membantu." Setelah berpikir panjang, Arfan akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Tony di rumah sakit. Ia melihat pria yang dulu meninggalkannya kini terbaring lemah, tak berdaya. Mata Tony berkaca-kaca saat melihat putranya datang. "Arfan," ucapnya dengan suara serak. Arfan berdiri di samping tempat tidurnya, tanpa banyak kata. Tidak ada kebencian di matanya, tetapi juga tidak ada kasih sayang seperti yang Tony harapkan. "Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak bisa menganggapmu sebagai ayah," kata Arfan dengan nada tegas. Tony menitikkan air mata. Ia tahu bahwa penyesalan tidak akan bisa mengembalikan segalanya. "Aku akan memastikan kau mendapatkan perawatan yang layak, tapi setelah itu, jalani hidupmu sendiri," lanjut Arfan. Setelah membantu proses pengobatan Tony dan memastikan ia mendapatkan tempat tinggal yang layak, Arfan tidak lagi terlibat dalam hidupnya. Baginya, Tony hanyalah bagian dari masa lalu yang tidak bisa ia ubah. Farah, yang melihat bagaimana putranya tumbuh menjadi pria dewasa yang penuh tanggung jawab, merasa bangga. Ia tahu, semua luka yang ia lalui telah membentuk Arfan menjadi seseorang yang jauh lebih baik. Di sisi lain, kehidupan Farah dan Reza tetap berjalan dengan indah. Cinta mereka semakin kuat, dan mereka menikmati hari-hari mereka dengan penuh ketenangan. Farah tahu, takdir mungkin pernah menyakitinya, tetapi pada akhirnya, ia mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Kini, ia bisa benar-benar menutup lembaran lama dan hidup dengan penuh rasa syukur. Tak ada lagi luka yang menyiksa,
hanya kedamaian bersama keluarga yang mencintainya dengan tulus. Tahun-tahun berlalu, kehidupan Farah bersama Reza dan Arfan semakin dipenuhi kebahagiaan. Arfan, dengan segala kerja keras dan prestasinya, berhasil menyelesaikan studinya dengan nilai terbaik. Ia bahkan mendapatkan tawaran kerja di perusahaan internasional dengan gaji tinggi. Melihat putranya tumbuh menjadi pria yang mandiri dan sukses adalah kebanggaan terbesar bagi Farah. Suatu hari, di tengah kesibukan mereka, Arfan datang menemui Farah dan Reza. Wajahnya terlihat sedikit tegang, tetapi ada kebahagiaan yang sulit disembunyikan. "Bu, Ayah, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan," katanya sambil tersenyum. Farah dan Reza saling bertukar pandang sebelum menatap putra mereka dengan penuh perhatian. "Apa itu, Nak?" tanya Reza. "Aku ingin menikah," ucap Arfan penuh keyakinan. Farah terkejut sekaligus bahagia. "Benarkah? Siapa gadis beruntung itu?" tanyanya dengan mata berbinar. Arfan tersenyum lembut. "Namanya Nadira. Dia teman satu jurusan di kampus, dan sekarang kami bekerja di perusahaan yang sama. Dia wanita yang baik, sederhana, dan memiliki hati yang tulus." Farah merasa terharu. Seakan baru kemarin ia menggendong Arfan sebagai bayi kecil yang lemah, dan kini putranya sudah siap membangun rumah tangganya sendiri. Persiapan pernikahan pun dimulai. Acara itu berlangsung sederhana namun penuh kebahagiaan. Saat melihat Arfan dan Nadira saling mengucap janji suci, Farah merasa hidupnya sudah benar-benar lengkap. Semua luka masa lalu sudah tertutup rapat, dan kini hanya ada kebahagiaan yang mengalir dalam hidupnya. Di antara para tamu, Tony terlihat duduk di sudut ruangan, mengenakan kursi roda. Kondisinya masih lemah, namun ia hadir untuk melihat putranya di hari bahagianya. Ia tidak berharap diterima kembali dalam hidup Arfan, tapi setidaknya ia bisa melihatnya tumbuh menjadi pria hebat. Setelah acara selesai, Arfan mendekatinya. "Terima kasih sudah datang," ucap Arfan dengan suara datar. Tony tersenyum lemah. "Aku bangga padamu, Nak. Maaf karena aku tidak pernah menjadi ayah yang baik." Arfan hanya mengangguk. Ia sudah lama melepaskan amarah dan dendam di hatinya. Kini, yang tersisa hanyalah kehidupan yang harus ia jalani ke depan. Farah berdiri di sisi suaminya, Reza, menggenggam tangannya dengan erat. Ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang, mengingat kembali perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari seorang wanita yang dihancurkan oleh pengkhianatan, hingga menjadi istri dari pria yang mencintainya dengan tulus. Dari seorang ibu yang berjuang sendirian, hingga menyaksikan putranya tumbuh menjadi sosok luar biasa. Ia tahu, kebahagiaan ini adalah balasan dari semua luka yang pernah ia rasakan. Dengan senyum di wajahnya, ia menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Tak ada lagi air mata kesedihan. Hanya kebahagiaan yang akan menemani sisa hidupnya. Hidup memang tak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Kadang, kita harus melewati luka dan pengkhianatan sebelum menemukan kebahagiaan yang sejati. Farah adalah contoh bahwa setiap perempuan berhak untuk bangkit, menemukan kebahagiaannya sendiri, dan tidak terjebak dalam masa lalu yang menyakitkan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa karma itu nyata. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Tidak ada pengkhianatan yang akan berakhir dengan kebahagiaan, dan tidak ada ketulusan yang akan berujung dengan kesedihan. Jika saat ini kamu sedang menghadapi ujian hidup, jangan pernah menyerah. Mungkin Tuhan sedang mengarahkanmu pada sesuatu yang jauh lebih baik. Bangkitlah, cintai dirimu sendiri, dan percayalah bahwa di depan sana ada kebahagiaan yang menunggu. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan motivasi bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam hangat, dan jangan lupa untuk selalu percaya bahwa setelah badai, pasti ada pelangi.